Indi. Dan aku Aulia yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya sobat-sobat Majer semua? Pasti baik-baik aja kan ya? Au sendiri gimana nih kabarnya? Kalau aku sih pasti baik-baik aja dong. Kalau Indi gimana nih? Alhamdulillah sehat. Oh ya, by the way Indi, hari akhir-akhir ini nih ya, Jogja tuh lagi sering banget diguyur hujan. Dan biasanya kalau hujan itu udaranya tuh pasti dingin, terus rasanya tuh jadi nyaman, bener gak sih teman-teman? Dan Iya, biasanya kalau hujan gini tuh rasanya jadi kayak pengen mengenang masa lalu atau gimana nih, ya gak sih Indi? Iya betul, itu kayak feel-nya dapet banget sih emang. Nah, apalagi kalau mengenang masa lalunya itu sambil dengerin kita di Majalta. So, hari ini kita bakal ngebahas tentang Kita akan bahas tentang masa-masa di mana kita masih masa-masa sebelum ada corona itu loh, masa-masa asik-asiknya. bener-bener. Itu wah, pasti kangen banget sih, aku juga kangen banget. Apalagi masa-masa waktu kita bareng sama guru. Mungkin di SMP kali ya kita masih bisa ngerasain masa-masa sama guru yang secara offline yang bisa ketemu, ngobrol, atau bercanda gitu kan. Iya. Ngomong-ngomong soal hari guru, aku mau tanya deh sama salah satu narasumber kita yang bisa dibilang mereka tuh terkenal banget di Mansa dan sering banget keluar masuk layar Instagramnya Mansa. Wah Bener gak iya nih? betul. Aku walaupun belum pernah ketemu secara langsung juga sebelumnya ini, tapi udah nggak asing lagi gitu. Udah sangat familiar sama muka-mukanya nih. Karena mereka selalu ada di Instagram Majer, itu bener banget. Bener sih. So, Ya, kita panggil sekarang siapa lagi kalau bukan Hanifah dan Fadil. Halo. Hai. welcome ya. Iya. Thank you. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih setelah berapa hari agak. Iya. Waduh, kurang enak badan lu gimana nih? Aduh. Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah baik setelah Alhamdulillah. beberapa minggu stres karena ini tuh. Semangat ya. Iya. Karena lomba ya. Maklum lomba mereka tuh Iya, banyak. aduh, mereka Jadi ini pusing. semangat banget. Aku mau nanya-nanya deh sama kalian. Atau ini dulu nih mau nanya nih. Oh, boleh. Oke, aku mau nanya nih. Kan ini hari guru ya. Aku mau nanya, buat kalian sosok guru itu apa sih? Aku mungkin jawab dulu ya. Boleh. Kalau ke aku sendiri sih guru itu lebih kayak orang yang pertama kali ngenalin sesuatu yang sangat berarti di hidup kita. Ya nggak mungkin kayak nggak perlu harus kayak pertama kalinya, tapi memang paling basicnya itu adalah seorang guru yang ngajarin sih. Kalau kamu gimana Hanifah? Kalau buat aku sendiri sih selain jadi orang tua kedua gitu ya, guru itu menurut aku orang yang mendidik dan juga menumbuhkan kedewasaan gitu kepada siswa-siswinya. Terus dalam pembelajaran di kelas pun guru itu banyak banget peranan pentingnya gitu. Bener sih, aku setuju sama Hanifah. Mungkin kalau kita nggak ada guru, kita tuh nggak tahu ada apa sih di dunia luar. Misal di Asia tuh ada apa aja tuh mungkin kita nggak akan pernah tahu kalau nggak Iya. ada guru. Benar-benar. Iya, Tapi ini enggak sih, kamu kan tadi kamu bilang bahwa guru itu adalah orang yang tadi mengajarkan kedewasaan kepada siswa-siswanya. Pada faktanya guru itu enggak selalu harus mengajar siswa. Guru itu kita bisa temukan di mana aja, enggak mungkin enggak perlu harus di sekolah, tapi kamu bisa nemuin guru itu di mana aja. Contoh terkecilnya ini, kamu di masjid, kamu ngaji. Kan pasti itu juga salah satu termasuk guru yang mungkin ngajarin kita cara baca Al-Quran, cara kita beribadah gitu. Itu kan juga salah satu guru yang nggak harus memiliki siswa gitu. Iya, setuju banget. Kayak Iya. kalau kita ketemu sama orang-orang baru nih ya, Iya. kita misalnya tadi aku baru ketemu sama Mbak Indi gitu, atau sama Mbak Aul atau sama yang Oke. lainnya gitu, pasti setiap kita bertemu sama orang itu bakal ada hal-hal baru yang dapat kita ambil gitu. Iya sih, betul banget itu. Berarti guru itu bisa ditemukan dimanapun dan siapapun bisa menjadi guru untuk orang yang tepat. Ya, Iya, setuju setuju banget. banget. Gini, kalian tuh kan sering banget ikut lomba dan sering juga menang. Pasti kemenangan, di balik kemenangan kalian tuh pasti ada usaha kalian sendiri, terus pastinya ada doa, dan di balik semua itu juga ada peran sosok guru yang hebat di belakangnya. Dan menurut kamu seberapa besar seorang guru untuk kemenangan siswanya misalnya? Siapa dulu mau jawab? Kamu atau aku? Kamu dulu boleh. Oke.
Jadi sebenarnya peran guru ini tuh besar banget sih kalau buat aku, terutama di masa-masa aku masuk MA ini. Jadi pertama guru itu benar-benar yang pertama kali ngenalin aku yang sama yang namanya, kalau aku kan KSN-nya geografi. Jadi yang pertama kali benar-benar ngenalin aku adalah guru gitu. Lalu untuk selain daripada ngenalin dari materi, guru ini juga memiliki peran yang besar banget, terutama kalau kata orang-orang adalah peran jalur langit gitu. Oh. Jadi guru itu yang salah satu support terbesar dari segi doanya. Ya, betul. Aku setuju sih sama Mas Fadil buat ngasih support system, membangunkan hawa-hawa sikap-sikap positif gitu. Karena kalau misalnya kita mau maju lomba nih atau kayak presentasi kayak aku biasanya LKTI gitu kan deg-degan banget tuh, tapi Iya, mesti betul. banyak banget kayak guru-guru pembimbing yang kasih support, yang kasih positive vibes lah. Jadi kita itu nggak tremor gitu waktu pas presentasi, bisa enjoy dan Yeah. akhirnya karena dukungan, karena doa-doa itu alhamdulillahnya kita bisa memperoleh sesuai Apa yang kita inginkan iya, dan sesuai apa yang udah kita harapkan. usahakan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Oke, Iya. berarti guru tuh nggak cuman sebagai pembimbing, bisa jadi sahabat atau kayak bisa bikin vibes yang mendukung banget buat siswanya untuk bisa menghadapi apa yang mereka kayak kadang tegang itu bisa ditanganin sama guru. Oh iya, Karena guru mau tuh bisa jadi sahabat mau buat nambahin kita. satu lagi nih. Gimana, Jadi gimana? guru itu nggak cuma hanya mendoakan dan membimbing, tapi di akhir-akhir ini guru itu juga bisa sebagai salah satu teman bicara, terutama kalau misalnya sama anak-anak yang memang kemampuan bersosialisasinya kurang baik dengan anak-anak yang lainnya. Nah, guru ini tuh bisa dijadikan salah satu alternatif teman bicara yang mungkin lebih mengerti daripada teman-teman, karena memang udah lebih tua dan lebih banyak pengalaman daripada teman-teman yang lainnya. Istilahnya sebagai jembatan gitulah Iya, ya. betul. Iya, benar. betul. Betul. Oke, kan kita ini ya, sekolahnya tuh dari mulai masuk SMA masih online. Jadi cuma bisa lewat layar aja gitu. Dan akhir-akhir ini kan kita akhirnya memulai offline lagi. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kalian, apa sih hal-hal yang dikangenin gitu? Waktu offline dulu-dulu, kan pasti dulu seru banget kan? Pasti Iya, dong, kita pasti ketemu banget. bercanda. Jadi aku mau nanya sama kalian, apa hal yang dikangenin gitu sama masa-masa dulu gitu? Ada nggak? Ulangan dadakan. Oh my god. Wow, Oh my god. itu parah sih ya. Kalau Mungkin menurut kita yang parah. pertama ulangan dadakan ya. Kalau aku lumayan setuju sama hal ini, karena memang aku sendiri dulu, terutama waktu MTS yang masih banyak offline-nya, ya offline terus lah. Ulangan dadakan itu apa ya? Spesial gitu loh, terutama kalau pelajaran siang hari yang kalian itu sedang lapar-laparnya habis sholat zuhur, Astagfirullah. dan Dapet ada feel-nya ulangan tuh dadakan beda itu gitu. feel-nya tuh beda gitu. Bisa ya sespesial Iya. itu. Iya ya. Padahal Feels-nya- ya kalau kita mah deg-degan bawaannya ya. Iya. Tidak tenang gitu. Mereka Feels-nya seru. tuh secara garis besar sih ada dua, feels yang benar-benar excited sama feels yang aduh kok ulangan harian atau ulangan dadakan betul. gitu. Iya, iya betul. Tapi mainly sih yang excited sih, karena memang ulangan dadakan itu pas waktu kita lagi beruntung malamnya udah belajar Oh, apa yang telah Iya, kita iya, pelajari. Itu Jadi, lucky banget sih. Iya, itu Rasanya salah kayak- satu. I'm hero for Keberuntungan. myself gitu kan Iya. ya. Iya, iya betul. Kalau apa ya, kalau aku sendiri aku boleh cerita juga kan ya. Kalau dari aku sendiri, hal yang paling aku kangenin dari momen-momen kayak gitu tuh waktu guru tuh ngajar. Kalau kita belajar online ya, ditanya guru, misalnya pelajaran ini paham nggak? Kita pasti jawabnya paham bu, biar nggak ditanyain lagi kan. Kita Iya. takut juga kalau ditanya karena kita nggak paham. Tapi yang paling aku kangenin tuh ketika kita bisa kayak bilang, oh jadi gini caranya waktu kita nggak tahu di kelas, terus gurunya ngejelasin lagi. Oh cuman kayak hal kayak gitu aja tuh bikin aku kangen gitu. Kayak, Oh, oh Iya. ternyata gampang juga ya bu caranya kayak gini gitu. Oh, berarti Iya kayak misalnya dijelasin sesuatu hal yang benar-benar nggak tahu, dan ketika tahu hal itu caranya simple banget, itu pasti akan ada kepuasan tersendiri ketika Iya, betul. offline gitu Bener, kan. bener banget sih. Iya. Karena kalau online gini kan kadang ada kayak misalnya kendala jaringan, ada Iya. mati lampu, mati listrik gitu, HP-nya belum Kuota dicas, habis juga kuotanya kan. habis, Makanya gitu. nggak semua pelajaran juga bisa masuk kalau pas pelajaran online kayak gitu Iya, kan. benar, terutama sih pelajaran yang banyak teorinya.
dan itu tuh benar-benar book based banget gitu loh. Maksudnya dengan kata lain, kalau ulangan ya semuanya diambil dari buku gitu. Iya. Kan itu akan nggak terlalu masuk gitu materinya. Feel ulangannya juga nggak dapet gitu kan. Iya. Nggak ada deg-degannya gitu. Bolanya. Tetap santuy. Oke, sekarang kalau kita ngomongin soal guru nih, guru tuh banyak banget kepribadiannya. Ada guru yang galak, ada guru yang baik yang bisa jadi sahabat buat kita, ada juga yang killer banget. Nah, dari sekian banyak macam-macam guru nih, jenis-jenis guru yang seperti itu, menurut kalian guru yang ideal buat seorang muridnya tuh yang seperti apa? Kalau menurutku sih ya, semua guru itu adalah guru yang ideal bagi murid yang tepat gitu, atau mungkin iya, bagi iya. anak yang tepat. Karena istilah guru ideal sendiri itu tidak dapat ditempatkan atau dimasukkan kepada setiap orang, karena kepribadian orang tentunya beda-beda dan kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, guru yang ideal itu lebih ke guru yang memiliki memiliki aktivitas pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang interaktif gitu. Jadi gurunya nggak melulu cuma jelasin materi, tapi juga berinteraksi dengan Berdiskusi gitu iya, ya. berdiskusi, tanya jawab gitu. Dan kalaupun gurunya menaikkan soalnya pun juga bukan yang terlalu mungkin kalau dipikir tuh sakit banget kepalanya, dan mungkin soal-soal yang simple gitu. Terus kalau aku sih mungkin masalah guru yang ideal bakalan berkaitan dengan yang namanya dikasih tugas gitu kan, mesti Iya, ya benar. jelas banget lah ya. Kalau menurut aku sih guru yang ideal itu bukan guru yang semena-mena ngasih tugas banyak ataupun guru yang nggak ngasih tugas sama sekali, tapi guru yang ideal menurut aku sendiri sih guru yang ngasih tugas sesuai dengan proporsinya gitu. Dan cara pengerjaan tugasnya pun kalau mungkin pas waktu online kayak gini sih, ada satu tugas yang paling nggak aku suka, Apa tuh? Boleh di tugas video. Iya, iya. Nah, Aku juga nggak suka sama sama video. kalau Tugas itu. video. Aku juga sih. Jadi kalau menurut aku sendiri sih guru yang ideal itu tugasnya ya jangan tugas video lah, karena Iya, memang betul. tipeku emang seperti itu. Dan tugas yang ideal itu imbang antara kerja mandiri dan kerja kelompoknya gitu, karena memang melatih bersosialisasi juga gitu. betul, Kalau betul. Hanifah sendiri gimana? Iya, aku setuju banget sih sama Mas Fadil yang tadi, guru itu bakal ideal sesuai kalau misalnya ketemu sama murid yang sesuai gitulah ya bahasanya. Karena kalau dari aku sendiri bener juga nih, aku paling nggak suka sama tugas buat video. Sama sih sebenarnya. Kayak menurut aku itu agak ribet gitu, iya kan? Iya. Bener-bener. Dan kalau guru yang ideal versiku sendiri nih, itu adalah guru yang bisa ngasih pemahaman ke kita. Jadi bukan semena-mena hanya tentang teori gitu. Kalau misalnya nih ya, kita teorinya lupa gitu. Kita suruh hafalan tapi kita lupa. Tiba-tiba ada ulangan, kita nggak bisa ngerjainnya. Bener. Tapi kalau misalnya kita paham materinya, kita dikasih pemahaman yang sampai kita, oh alah ternyata kayak gini gitu. Sedibalik-balik apapun soalnya, pasti kita bisa ngerjain kayak gitu. Iya, bener-bener. Sama sih, kadang aku juga kayak gitu. Maksudnya aku bisa asik sama guru itu karena aku suka sama pelajaran yang dia ajarin. Iya, betul. Kalau Kayak ya nih ya apa? Nyambung gitu. Jadi Iya, masuk. dan yang Iya. paling penting itu interaksinya sih, Iya, karena betul. penyambung antar kita sama guru itu yang terpenting menurutku, interaksi secara tatap muka langsung gitu. Jadi kita bisa ngerasain, oh aku kayak lebih cocok sama guru ini guru yang ideal buat aku kayak gitu. Iya. Apalagi kan kita ini udah SMA gitu ya, Iya. udah bentar lagi mau kuliah. Pasti di sini yang kelas-kelas 10 sama kayak aku masih banyak yang bingung gitu. Terutama aku sendiri sekarang masih belum fixin gitu, masih belum nentuin besok jurusannya waktu kuliah itu mau ngambil apa. Jadi menurut aku offline itu penting banget, karena offline itu kita bisa memilih dan memilah gitu jurusan apa yang kira-kira kita sukain, dan kita bakal tanggung jawab atas apa yang kita pilih itu, sehingga nanti kuliahnya itu kita bener-bener lancar gitu, nggak mogok, dan waktunya yang buat lulus pun dapat tergolong pendek gitu. Iya sih. Setuju sih, pembekalan sih yang penting gitu. Iya, betul, betul. Mau nambahin satu lagi. Gimana? Sebenarnya kalaupun kita udah menemukan guru yang ideal buat kita, alangkah baiknya guru yang mungkin kurang ideal dengan kita tuh ya jangan disemena-menakan Iya, gitu. bener. Iya, Bener betul, kan? betul. Kadang ada guru yang benar-benar
berkebalikan apa yang sesuai kita inginkan gitu. Ada guru yang mungkin aduh nggak suka banget nih sama guru ini, ya udahlah scroll IG aja daripada ikut pelajarannya kayak gitu. Nah sebenarnya hal-hal itu sih tak akuin ya, mungkin terjadi dan mungkin akan terus terjadi apabila penanaman ideologi yang baik itu nggak diterapkan mulai dari sekarang. Jadi guru yang kurang ideal bagi kita sebaiknya tuh ya kalau misalnya benar-benar nggak suka, at least rekam aja videonya gurunya, terus tulis apa yang gurunya itu presentasikan gitu. Dan nggak harus, maksudnya kalau kamu benar-benar nggak suka dan kamu nggak suka interaksi sama gurunya, ya udah sebatas tulis aja apa yang dia ajarkan gitu. Karena kan kita nggak tahu besok mungkin akan kepake atau enggak gitu kan, pasti kita nggak tahu juga ke depannya gimana. Berarti harus tetap kayak belajar walaupun sama guru yang menurut kita aku nggak suka nih sama guru ini, Iya. tapi harus Iya, tetap benar. belajar Iya karena sih. kita sendiri yang rugi kalau kita kayak gitu. Iya, Iya benar. betul. Karena Nanti ke emang- depannya kalau misalnya ada ulangan gitu kita nggak bisa ngerjain, pasti nyalahin materinya Iya. gitu. Iya. Padahal bisa jadi itu Itu salah relate kita aja. Jadi sendiri. salah kita karena benar. nggak dengerin gitu. Oke, kita kan udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak nih ya. Aku mau tahu dong. Mau tahu momen-momen yang nggak terlupakan gitu. Yang entah lucu atau apa ya, momen kayak keren, lucu, atau bahkan sampai yang memalukan gitu. Nggak apa-apa sih. Pokoknya Aku ada sih cerita-cerita seru sama guru gitu. Aku Ada ada nggak satu waktu SMP. Jadi aku itu orangnya nggak yang bisa menghitung gitu. Jadi dulu setiap mau pelajaran, entah itu aku sebut pelajarannya aja nggak apa-apa nih ya. Nggak apa. Kalau misalnya kayak Santai, hitung-hitung matematika, fisika gitu, itu aku mesti selalu beli jus jambu dulu. Oh, Biar ini, biar mengisi Iya. energi Iya, lagi. iya, biar semangat ya. Ya, jadi mesti setiap mau pelajaran itu gitu aku izin dulu ke kantin kan. Kebetulan kantinnya tuh deket sama kelasku. Wow. Jadi aku beli jus jambu tuh satu aku taruh di meja. Itu bisa ya, maksudnya diizinin sama gurunya gitu. Diizinin. Keren sih. Wah, sering. Karena waktu itu guru fisikanya itu kan wali kelasku juga. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa. Soalnya aku kalau nggak gitu malah tidur nanti di kelas. Sejenis apa ya, ritual. kebiasaan Iya. Iya. yang sangat ramah di telinga para anak-anak boarding terutama. Iya. Kalau Kalau Fadil, aku sendiri sih pengalaman yang benar-benar diingat itu adalah karena aku sendiri orangnya suka makan. Jadi apapun pelajarannya, Sama-sama. apapun pelajarannya pasti aku akan selalu makan. sedia makanan kecil entah apalah gitu. Makanya aku ambil duduk yang nggak terlalu di depan sama nggak terlalu di belakang. Biar gitu, bisa karena- makan. Iya, biar bisa makan. bisa makan. Terutama biar bisa makan, dan ambil duduknya tuh nggak terlalu deket sama anak-anak pintar yang terlalu memperhatikan. Iya, betul. gitu. Nanti Karena terlalu kelihatan iya, gitu ya. terlalu kelihatan. Karena sih kalau menurut aku sendiri logika tanpa logistik itu tuh bukan hal yang baik gitu loh. Jadi kalau bisa sambil makan ya why not gitu. Kenapa kan. enggak ya? Iya, kenapa enggak gitu. Karena memang makan sambil belajar itu adalah hal yang sangat menyenangkan gitu. Terutama pelajaran seperti matematika, fisika gitu. Harus semakin banyak dong makannya terutama gitu. Logistik penting buat kita berlogika gitu. Iya, Iya, benar. Iya. Ngomong-ngomong tentang makanan nih, aku juga kayak gitu. Jadi setiap mau pelajaran, selain kalau tadi hitung-hitungan harus ada jus jambu dia, itu harus ada kayak makanan kecil gitu, kayak entah Milidi. itu- Iya, milidi. Milidi. Dulu aku pernah ketahuan nih milidi, makan milidi. Tapi yang ketahuan temenku, aku ikut kena juga gitu. Jadi dia makan milidi kan di depanku, dia makan gitu terus ada suaranya klenyes kayak gitu. Langsung diliatin dong. Wow. Itulah Langsung. yang seringnya waktu online. Waktu offline, Offline, ya. iya. Kalau Indi pernah nggak nih? Oh, aku ada cerita nih. Ini kalau nggak salah waktu kelas 6 SD sih. Jadi itu akan wali kelas aku itu mau ulang tahun. Wah. Terus kita sama-sama satu kelas berberapa ya? 30-an kan ya. Itu kita janjian, kita atur sampai pokoknya udah bagus banget. Bahkan sampai kita minta tolong ke salah satu guru. Salah satu guru yang emang orangnya itu easy going gitu. Terus Oke. pinter acting. Nah, Iya, wah. ini nih. Ada. Terus kelas kita minta tolong sama guru ini untuk acting pura-pura cekcok gitu. Jadi ceritanya kayak ada masalah gitu sama wali kelas aku. Jadi waktu wali kelas aku ngajar, tiba-tiba guru ini masuk, itu kan udah kayak oh my god, udah panik ya. Terbakar rasa emosinya. Iya, kayak udah kenapa nih loh? Aku salah apa kan kayak gitu. Iya.
Terus waktu itu aku yang bawa cake-nya. Iya. Jadi aku sebelum itu udah keluar dulu, izin kamar mandi padahal ngambil cake. Terus pas lagi seru-serunya bener-bener kayak oh my god, itu udah menegangkan banget sih. Terus aku masuk, terus mereka nyanyi happy birthday gitu. Oh my god, itu bener-bener nggak terlupakan banget sih buat aku. Kayak ya Allah. Iya, itu Bisa dibilang bentuk salah satu penghargaan terhadap guru kan, itu yang sesuai dengan Iya, benar. kita utarakan tadi di awal. Guru itu adalah orang yang paling berjasa gitu. Walaupun enggak seberapa ya, karena kalau Iya. dihitung jasanya guru banyak banget. Kita nggak bakal bisa Nggak bakal bisa. bayar pakai apapun, itu nggak bakal bisa. aku ada juga sih cerita waktu sama guru ya ketika offline di SMP nih. Jadi aku ada guru. Jadi dulu tuh waktu pulang sekolah kan sore ya, habis asar gitu. Nah, kita tuh dulu tuh sering banget yang namanya kita lomba Scrabble. Kalian tahu Scrabble nggak? Jadi kayak permainan bahasa Inggris yang nyusun kata, istilahnya Oh, iya, kayak tahu, TTS tahu. gitu lah. Oh iya, tahu. TTS gitu. Nah, itu kita lombanya itu aku sama beberapa temanku yang kayak aku sama Indi, terus sama 2 guru nih, guru BK sama guru bahasa Inggris. Nah, kita sering banget lomba di perpustakaan. Sampai ada satu waktu aku sama temanku menang dan akhirnya ditraktir bakso. Itu kayak sebenarnya sederhana, cuman kayak terkenang-kenang banget. Iya. Oh, gini ya rasanya punya guru yang seasik itu Iya. gitu. Terus pernah juga waktu itu kan sempat viral tuh yang kayak ngadain nikahan di kelas gitu. Oh. Ingat nggak? Oh, iya. Yang viral di Instagram itu Iya, kan. betul. Nah, itu kelasku pernah tuh kayak gitu tuh. Kita lagi nyusun meja tuh udah kayak panggung. Bener-bener kayak panggung Niat tinggi ya? dan temenku di sana. Jadi apa ya? Busananya tuh pakai kayak mukena yang dibikin kayak kebaya gitu. Kreatif. Dan itu lagi Kreatif ya. Jatuhnya tuh lagi jam kosong gitu. So akhirnya kita lagi seneng-seneng, ada yang nyanyi, ada yang jadi MC, terus kita lagi salaman, gurunya dateng. Wah, Kayak bener-bener kaget, tutup pintu, langsung keluar, dan akhirnya jadi satu bahan gibah di seluruh grup guru. Oh my god. Tapi emang jam kos tuh enak banget sih. Banget. Di masanya, kalau sekarang kita jam kos online gini mesti tidur gitu. iya, nggak ada Kalau bedanya sama Nggak kayak asik, biasa. iya kayak Nggak cuma serasa. di rumah biasa gitu. Benar. Bener-bener. So kita udah ngomongin banyak banget soal guru, dari mulai apa itu seorang guru, terus sampai tadi terakhir kita ngomongin momen apa yang teringat sama kita, yang kita kangenin gitu. Sekarang pasti selain kenangan adalah salah satu pesan atau mungkin kayak kata-kata yang melekat, yang diberikan guru buat kalian yang selalu kalian ingat, bisa jadi motivasi mungkin. Kalau aku sendiri sih ada ya satu guru dari MTS ku. Itu tuh yang bilang kalaupun apa ya, nggak masalah kamu sekolah dimanapun, kalaupun kamu tetap pintar ya kamu bakalan tetap pintar gitu. Karena memang kalaupun mutiara itu pun taruh di dalam got, itu akan tetap menjadi sebuah mutiara yang tetap berharga gitu. Itu sih yang paling berharga menurutku. Jadi maksudnya dengan misalnya kita nembak UGM nih, tapi kalau kok misalnya kita cuma masuk maksudnya bukan ke UGM dan yang nggak sesuai kita harapkan, ya nggak apa, toh kembali lagi ke sama kita sendiri gitu. Kayak yang gimana yang bisa memanage diri kita sendiri kan ya cuma kita gitu. Sekolah hanyalah alat jembatan yang bisa memfasilitasi kita gitu ke Balik depannya. lagi ke kitanya sendiri. Iya, balik Bener. lagi ke kitanya Tapi sendiri. bener sih, kadang ada beberapa orang yang kayak memandang sebelah mata nih soal sekolah, kayak kok kamu nggak masuk di UGM sih, malah masuk di sekolah yang ini, misalnya Iya, sekolah swasta. Stereotip yang kayak gitu tuh justru apa ya, nggak Bukan sebuah stereotip yang bagus, dan kenapa stereotip yang kayak gini itu malah justru yang berkembang di masyarakat Bener. gitu. justru menjatuhkan mental, kayak jadi wah, oh iya kok aku bisa di sini ya, padahal misalnya aku pinter tapi kok aku nggak masuk UGM ya, malah masuk sini ya. Iya. Jadinya malah menurunkan mental kita sendiri gitu. Kalau Iya. Hanifah gimana? Kalau aku apa ya? Mungkin dulu aku kalau belajar itu kadang jadi orang yang agak temperamen gitu lah. Kalau misalnya lagi stres belajar ini, tiba-tiba belajar ini gitu. Dan ada satu kalimat yang benar-benar aku ingat banget sampai sekarang, itu belajarlah untuk tenang karena emosi pernah membuatku kehilangan banyak hal. Oh, Gitu. berarti tetap Jadi tahan iya, emosi. kita harus, misalnya kita udah komitmen nih sama sesuatu hal, misalnya sesuatu lomba atau sesuatu pelajaran apa gitu, ya kita komitmen itu sampai akhir, jangan putus di tengah jalan, karena kita harus mikirin apa yang akan kita dapat kalau kita ngejalanin itu gitu. Dan Iya. itu yang jadi motivasi aku sampai sekarang buat
tetap ngejalanin dan tetap fokus pada kayak misalnya lomba yang deadline-nya lebih dekat gitu, tapi tidak mengeduakan pelajaran-pelajaran sekolah juga. Jadi kita bukan memilih salah satu prioritas aja, tapi harus menjalankan keduanya dengan time management yang bagus kayak Benar. gitu. Kalau Hanifah udah, sekarang Indi gimana? Aduh, apa ya? Kalau aku sebenarnya semua momen, semua yang udah terjadi itu bener-bener ini banget sih. Apa ya, sangat berkesan banget buat aku. Jadi, ya, aku dulu kan sempat ikut-ikut lomba juga waktu SD. Itu sering banget ikut lomba. Ada satu guru yang emang selalu nyemangatin aku terus. Jadi selalu ada di backup aku gitu. Di belakang aku selalu jadi penyemangat aku. Ya kalau aku sendiri, Kalau aku, yang selalu aku inget nih, dulu kita tuh kan kadang bisa dijadiin dibanding-bandingkan ya sama orang Iya. lain. Kayak misalnya kita dapat nilai nih, yang jelek kok kamu dapat nilai segini sih, padahal kakakmu tuh bisa lebih pintar dari kamu. Kok kamu masuk di sini sih, nggak di sini? Karena padahal ya tetangga kita aja banyak yang menang gitu kan. Nah, waktu itu guruku bilang kayak gini, kalau kamu sering dibanding-bandingin sama orang lain, maka kamu harus jadi tonggak kehidupan kamu sendiri. Kamu harus jadi pembanding untuk orang yang dibandingkan dengan kamu. Paham nggak Iya, maksudnya? benar. iya, Kayak betul. gitu. Intinya Banget gitu. apapun yang kita lakukan, kita harus bisa jadi apa yang dibandingkan sama orang lain. Atau bahkan Iya. lebih gitu. Iya, Bahkan Iya, harus bahkan lebih lebih. gitu. misalnya kayak kita dibully atau misalnya kita dibandingin gitu, kita bukannya malah down, tapi kita harus semangat Harus untuk prove menunjukkan yourself, ya. menunjukkan bahwa kita Ya itu tuh mampu nggak gitu. sejelek yang mereka Iya. bilangin, bahwa kita itu bisa, mungkin bisa setara atau malah bahkan bisa lebih kayak gitu ya. Iya. Intinya kita harus jadi tonggak di hidup kita sendiri. Ya. So, kita udah sampai di akhir perbincangan podcast kali ini. Kita udah ngobrolin banyak banget soal guru. Dan sebelum kita menutup podcast kali ini gitu ya, kita mau ngucapin buat semua guru-guru, selamat Hari Guru. Dan pastinya kita gak akan lupa sama jasa-jasa kalian semua. Dan untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tungguin kita di episode-episode selanjutnya. Tetap di Majotak. Aku Aulia. dan aku Indi. Mohon undur diri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga nyalain notifikasi kalian untuk dapat update video terbaru dari kita.